Kakak Ari, Wewari, Aji Kae, Ding Sanak Berataan. Salam berjumpa kembali di Flow Bamora Channel. Kesempatan hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa pastinya, dan kita akan mendapat informasi-informasi yang bermanfaat buat kita semuanya. Jadi simak terus podcast kami di kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja saya pengen berkenalan dengan Bapak di samping saya. Dengan Bapak siapa nih namanya, Pak? Saya namanya Rusdian Saras. Rusdian Saras. Panggilan sehari-harinya adalah Rusdi. Oh, Bapak Rusdi ya. Ya. Bapak Rusdi sekarang kegiatannya apa nih, Pak, kalau boleh tahu? Saya kegiatan utamanya adalah pekerja media. Pekerja media ya. Tapi hobinya di olahraga. Oh, berarti saya boleh nih belajar media nih sama Bapak nih. Siap. Ternyata saya ketemu dengan senior. Ya. Oke, sekarang ini lagi sibuk apa nih, Pak? Saya sibuknya adalah mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum KONI Kaltim periode 2022 dan Ya. 2026. Oh, 2002. Berarti ini tahun ini sampai 2026 ya. Posisi sekarang sedang menjabat sebagai apa, Pak? Sebagai Wakil Ketua 4 KONI Kaltim yang membidangi media humas dan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran dan media humas ya. Oke, pastinya kita akan mendapat informasi seputar KONI Kaltim 2026. Kalau tidak salah, kemarin saya membaca melihat di satu media bahwa baru saja ada pemilihan ketua. Kenapa kok sekarang ada pemilihan lagi nih, Pak? Nah, soal yang ada di media, pelaksanaan itu saya tidak begitu mengikuti dan juga tidak akan mengomentari. Nah, gitu. Silahkan nanti masyarakat atau publik yang menilai. Oke, berarti boleh dibilang yang kemarin tidak sah? Saya tidak berani mengatakan tidak sah. berani. Ya. Tidak berani. Artinya tapi kejadian itu ada, hanya saja Bapak secara pribadi tidak mengakuin ya. Ya. Oh, berarti kita bisa cross check nih langsung bahwa yang terkait dengan diberitakan itu kita sudah mendengar klarifikasinya. Ya. Baik, Pak. Untuk KONI, sebenarnya yang dilakukan KONI saat ini apa sih nih, Pak? Yang saat ini adalah persiapan untuk pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi itu. Itu yang pertama. Oke. Dan jenjang pemilihan ketuanya juga sesuai ADRT, dan saya terus mengikuti dari mulai penjaringan dan penyaringan bakal calon dan mengambil formulir, dan saya mengembalikan formulir dengan syarat ketentuan minimal 30% KONI kota, KONI kabupaten kota, dan 30% cabur, Pemprov cabur. Pemprov cabur. Cuman kalau dilihat dari situasinya ini bagaimana nih, Pak? Ada kemungkinan Bapak menduduki posisi itu atau bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini hanya satu calon yang mengajukan mendaftarkan, yaitu saya sendiri. Oh, Bapak sendiri. Berarti kita harapkan bisa terpilih dan menjalankan tugas ini, Pak ya. Nah, gimana kondisi pelolahragaan di Kaltim ini, Pak, secara garis besar nih, Pak? Nah, secara garis besar dari tahun ke tahun, maksud saya adalah dari PON ke PON. Posisi Kaltim itu yang melonjak adalah di PON Kaltim tahun 2028 adalah PON ke-17. Itu kita berada di peringkat 3. Di peringkat 3. Itu yang di Palaran itu? Ya, betul. Oke. Di Palaran. Di peringkat ketiga ya. Selanjutnya kita di Riau ada posisi di peringkat 5. Peringkat 5. Setelah itu kita di Jawa Barat juga peringkat 5, dan kemarin di Papua. Di Papua itu adalah PON yang barusan tadi adalah PON ke-20. Tahun 2020 itu kita di posisi 7 besar, tapi dengan perolehan medali emas 25. Itu artinya adalah kita yang terbaik di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, Kalimantan adalah posisi yang terbaik. Tapi luar biasa di angka peringkat ketiga tadi, Pak. Apakah ada perencanaan untuk mengembalikan peringkat 3 itu lagi, Pak? Sesungguhnya kita punya keinginan ke depan, tapi memang program KONI itu memang harus mengikuti anggaran, bukan anggaran yang mengikuti. Maksud saya begini, anggaran jangan lagi harus mengikuti program, bukan program yang mengikuti anggaran. Sehingga apa yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu yang memang kita benar-benar capai dan kita targetkan bisa membuahkan hasil. Oh, jadi perspektif atau visi ke depan adalah anggaran mengikuti program. Program-program seperti apa yang mau dibuat, Pak, sehingga meyakinkan atau Bapak yakin bahwa program ini akan menjadikan Kaltim menjadi peringkat 5 besar atau 10 besar gitu?
Yang pertama memang kita akan mengembangkan Iptek. Kita jujur sekali memang ilmu pengetahuan dan teknologi dan sport science itu kita masih belum memiliki semaksimal mungkin. Okay. Kenapa? Kita tidak punya fakultas olahraga yang jurusannya kepelatihan. Beda seperti Jawa Barat. Jawa Barat itu kan ada Universitas Pendidikan Indonesia yang dia punya program pendidikan kepelatihan. Nah ini memang yang begini. Tetapi kita tidak menafikan untuk mengatasi itu adalah kita mengundang atau menyewa konsultan olahraga pelatih lah bahasanya ya. Konsultan itu adalah memang pendidikannya yang luar biasa terhadap bagaimana pengembangan teknologi olahraga. Oke, pengembangan teknologi olahraga. Dan itu yang Kaltim belum punya, Pak? Fakultasnya kita nggak punya. Nah, kita berharap Unmul bisa memiliki itu. Fakultas pendidikannya ada, tapi jurusan olahraga yang pelatihan itu yang harus kita harapkan ada. Oke, dan itu apakah itu menjadi salah satu program kerja Bapak ke depannya? Kita berharap demikian. Semoga nanti Unmul bisa mengembangkan fakultas itu dan memiliki jurusan kepelatihan olahraga. Oke, jadi ingin membuat fakultas jurusan itu ya Pak ya. Fakultasnya ada, cuman jurusan itu yang tidak ada ya. Oke. Dan kemudian Pak, ini kan kira-kira tahun berapa lagi PON akan dibuat setelah Papua nih Pak? 2024 di Aceh. Di Aceh ya. Aceh dan Sumatera Utara. Oke. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan sekarang ini Pak? Nah, tahap awal kita di kepengurusan sekarang ini adalah yang masih dipimpin oleh Pak Judi Yahya Pak Judi Yahya sekarang ya. Oke. Masih menjabat sebagai ketua umum KONI Kaltim dan insya Allah besok dimisioner. Nah, kita sudah mencanangkan yang namanya TC Desentralisasi Mandiri, dan ini sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Oke. Dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir dua bulan. 2 bulan ya. Kita akan memberikan insentif kepada pelatih yang nilai rupiahnya adalah 4 juta untuk pelatih dan 3,5 juta untuk atlet. Ini pelatih yang terdaftar di KONI tadi. Ya, mereka setelah lolos di PON, mereka masih masuk di zona medali, kita masukkan dalam TC Mandiri. Itu yang akan diberikan insentif tadi ya. Itu harapan kita memang mereka menjaga ritme latihannya sampai pada nanti prapon dan menuju PON. Oke, prapon dan menuju PON. Tapi dengan kondisi sekarang ini yang masih pandemi menuju endemi ini, apakah bisa dimaksimalkan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak? Kemarin kita juga tetap berlatih dan alhamdulillah faktanya memang di PON kemarin kita masih bisa meraih 25 medali emas. Dan ini adalah sesuatu yang membanggakan di tengah pandemi, tetapi kita masih bisa berlatih dan bisa berprestasi. Kenapa? Kita menjaga dua. Yang kita lawan adalah targetnya bagaimana prestasi tercapai, tapi bagaimana juga mereka sehat. Nah, ternyata dua-duanya ini bisa beriring berjalan dan bisa mencapai sesuatu yang membanggakan buat Kaltim. Kemarin kan kita juga pernah berdiskusi atau podcast dengan beberapa atlet yang memenangkan medali emas di sini. Salah satunya ada taekwondo gitu kan. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira di Kaltim ini, Samarinda atau di Kaltim secara umum, yang perlu ditangani secara khusus cabur apa ini Pak? Yang perlu dapat perhatian khusus atau yang ingin ditingkatkan kemampuannya itu di cabur mana kira-kira itu Pak? Semua kesempatan cabur yang ada sekarang kita bina adalah 65 cabur. 65 cabur. Itu menjadi anggota resmi KONI Kaltim. Semuanya punya peluang sama. Punya peluang sama dalam artian adalah peluang menuju PON itu adalah rahimnya adalah medali emas ukurannya. Itu target. Nah, semua kita memberikan fasilitas yang sama. Tidak ada yang prioritas. Nah, yang prioritas itu nanti adalah ketika mereka lolos prapon dan masuk di zona medali, dan itu yang akan kita godok menjadi prioritas utama. Itu adalah pemberian insentifnya lebih, perhatiannya juga lebih. Setelah prapon tadi ya. Setelah mereka masuk prapon, dilihat mana yang lebih, itu yang akan menjadi. Berarti ini menjadi kalau ini tidak ada sementara waktu sebelum prapon ini tidak ada yang ditebang pilih, berarti semua cabur harus sama ya. Sama dan semangatnya harus sama juga Pak ya. Sama dalam perhatian mengikuti kejurnasnya, junior maupun senior, begitu juga mengikuti prapon putra dan putri, begitu juga yang di bergu maupun perorangan. Jadi sama. Tapi ketika mereka lolos dari prapon, dan itu akan jadi perhatian lebih. Dan itu menjadi. Nah, ini menjadi kata kunci buat kita yang mendengarkan podcast kali ini, bahwa saat ini
kedepannya juga yang kita dengar bahwa Bapak Rusdi akan melakukan banyak hal, terutama dengan pembinaan-pembinaan cabur tadi. Jadi buat Anda yang menyaksikan ini, tetap terus berlatih dan tingkatkan kemampuannya. Baik Pak. Saat ini kita ada di Flow Bamora Channel sendiri. Siap. Nah, pastinya kan teman-teman dari Flow Bamora tersendiri, warga Kaltim yang dari NTT, pastinya ingin memiliki prestasi. Ya. Itu bagaimana dengan kondisi ini, terbuka atau bagaimana ini Pak? Sistematisnya ini Pak? KONI sangat terbuka sekali untuk siapapun dia. Ya. Karena apapun dia, kalau sudah ada tinggal di Kalimantan Timur adalah mereka harus menjadi putra daerah Kaltim. Yang artinya apa? Hidup matinya harus membela Kaltim. Dari manapun dia berasal. Dari manapun dia berasal. Ya, jadi apapun sukunya, dari manapun dia berasal. Kalau sudah tinggal di Kaltim, saya kira memang semangatnya harus Kaltim. Harus Kaltim. Dan KONI Kaltim siap. Siap. Terutama untuk anak-anak muda Flow Bamora sendiri. Baik Pak, ini kita melihat potensi anak muda di Flow Bamora sendiri. Ini anak muda yang mempunyai kemampuan olahraga yang luar biasa. Saya melihat sendiri bahwa anak-anak muda NTT ini banyak yang berprestasi di olahraga. Nah, apa ingin disampaikan apa buat anak-anak muda Kaltim, khususnya Flow Bamora, agar berprestasi di bidang olahraga ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya. Yang pertama saya menghimbau dan memberi saran yang tulus kepada kawan-kawan di Flow Bamora, khususnya yang di Kaltim. Ya. Tetap semangat berlatih, tingkatkan kontinuitas dan terus berkesinambungan, jangan pernah putus. Yeah. Tetapi saya yakin Flow Bamora itu punya kekuatan utuh adalah di cabang olahraga tinju. Dan kita pernah lihat itu, dan satu lagi adalah di karate. Dua itu yang memang saya lihat potensi yang harus luar biasa, harus dikembangkan. Dan KONI Kaltim sangat terbuka, dan nanti kita akan arahkan pada cabur yang memang anak-anak Flow Bamora yang aktif di mana dia suka olahraganya. Dan ini kabar gembira buat pemuda Flow Bamora nih ya, atlet-atlet dari NTT yang ada di Kalimantan. Kita membela Kalimantan Timur dan KONI Kaltim siap. Berarti sukses nih buat Bapak nih ke depannya nih ya. Sukses. Berarti kita sudah jelas nih ya. Kita melihat bahwa informasi yang tersebar kita tidak bisa maksudnya sudah jelas dari Pak Rusdi mengatakan bahwa nanti di hari apa Pak? Besok akan musda untuk melakukan pemilihan ulang, pemilihan ketua. Dan memang kita bisa lihat bahwa dari presentasi yang ada Pak Rusdi mempunyai peluang untuk menjadi ketua. Pastinya dukungan kita bersama juga, doa kita bersama juga akan mensukseskan KONI Kaltim. Terima kasih Bapak, mohon maaf karena waktu yang begitu singkat. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi nih Bapak ya. Terima kasih. Kita bisa setting waktu lagi untuk bertemu di kesempatan lain waktu, berbicara tentang KONI, dan pastinya sukses untuk kita bersama. Baik sonde baik, Flow Bamora lebih baik. Lebih baik.